Kisah tukang kayu yang berani menemani mayat di dalam kubur selama 40 hari. Apa yang terjadi? Kematian merupakan sesuatu hal yang pasti dialami oleh semua manusia. Itu merupakan salah perjalanan menuju ke akhirat. Kematian menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi orang yang ditinggalkannya, karena mereka harus melepaskan orang terkasih untuk selamanya. Bahkan sebagian orang berlarut-larut dalam kesedihan, ketika mengingat kenangan yang telah mereka lalui bersama. Lalu timbul pertanyaan, apakah ada orang yang berani menemani mayat orang terkasihnya di dalam kubur? Berikut kisahnya. Ada seseorang yang kaya raya menuliskan wasiatnya, bagi yang mau menemaninya selama 40 hari di dalam kubur setelah ia mati, maka akan diberi warisan setengah dari yang ia miliki. Lalu hal itu ditanyakan kepada anak-anaknya, namun tidak ada yang sanggup menjaganya di alam kubur. Keesokan harinya ia memanggil adik-adiknya dan menawarkan hal yang sama, tapi mereka juga tidak mau menerima tawaran tersebut. Dengan rasa sedih, orang kaya raya itu lalu mengumumkan melalui ajudannya kepada para penduduk. Pada satu waktu akhirnya ia meninggal dunia, kuburannya dihias megah seperti sebuah peristirahatan termewah yang pernah ada. Dalam waktu yang bersamaan ada seorang tukang kayu yang miskin mendengar pengumuman tersebut, lalu ia mendatangi rumah orang kaya raya tersebut. Kemudian ia menyanggupi wasiat dari orang kaya raya tersebut, yaitu menemaninya di dalam kubur selama 40 hari. Besoknya orang kaya raya dikuburkan, tak lupa tukang kayu itu ikut masuk ke dalamnya dan membawa kapaknya. Karena harta yang paling berharga bagi tukang kayu tersebut adalah kapaknya, yang digunakan untuk mencari nafkah. Setelah 7 langkah dari orang yang terakhir meninggalkan kuburan, maka muncul malaikat Munkar dan Nakir. Tukang kayu menyadari siapa yang datang, lalu ia menjauh dari mayat orang kaya tersebut. Dalam pikirannya, mungkin sudah waktunya orang kaya tersebut ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tapi malaikat Munkar dan Nakir justru mendekati dirinya, lalu bertanya tentang alasan tukang kayu itu berada di dalam kubur. Ia menjelaskan bahwa keberadaannya di dalam kubur untuk menemani mayat ini selama 40 hari, sehingga mendapatkan setengah dari harta warisannya. Malaikat Munkar dan Nakir kemudian bertanya kepadanya, mengenai apa saja harta yang dimiliki oleh tukang kayu. Lalu ia menjawab bahwa harta yang dimilikinya hanya kapak, yang sering digunakan untuk mencari nafkah. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir bertanya, dari mana ia mendapatkan kapak tersebut. Tukang kayu menjawab bahwa ia membelinya. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, malaikat Munkar dan Nakir akhirnya pergi dari situ. Besoknya mereka kembali datang dan bertanya kepada tukang kayu, terkait apa saja yang ia gunakan dengan kapak itu. Lalu tukang kayu menjawab, hanya untuk menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar dan dijual di pasar. Keesokan harinya malaikat Munkar dan Nakir datang lagi, menanyakan tentang pohon siapa yang ia tebang, karena pohon dari hutan maka tukang kayu menjawab bahwa itu tidak ada pemiliknya. Kemudian besoknya mereka datang lagi dan bertanya kepada tukang kayu itu, mengenai kayu yang sudah dipotong apakah sudah sesuai ukurannya dan tidak ada yang salah. Setiap harinya malaikat Munkar dan Nakir datang untuk menanyai tukang kayu tersebut. Pertanyaan yang diberikan hanya terkait kapak yang ia miliki saja. Di hari ke-40 malaikat Munkar dan Nakir kembali, kemudian ingin menanyai tukang kayu soal kapaknya, namun belum sempat bertanya, tukang kayu langsung melarikan diri ke atas dan keluar dari kuburan. Di sana sudah banyak orang yang menunggunya, tetapi ia tergesa-gesa lari sambil berteriak dan tidak mau menerima harta warisan dari orang kaya raya itu. Setelah sampai di rumah ia bercerita kepada istrinya, bahwa tidak menginginkan harta orang kaya tersebut. Karena harta yang ia miliki saat ini yaitu kapaknya, selama 40 hari di dalam kubur ia selalu ditanyai tentang kapak ini. Lalu bagaimana jika hartanya begitu banyak, entah bagaimana ia harus menjawab. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidak akan bergerak tapak kaki anak Adam pada hari kiamat, hingga ia ditanya tentang 5 perkara, yaitu umurnya untuk apa dihabiskannya, masa mudanya kemana dipergunakannya, hartanya dari mana ia memperolehnya dan kemana dibelanjakannya, ilmunya sejauh mana diamalkan, hadis riwayat Tirmidzi.